Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para ustaz untuk pesantren dari Selamat dan anak-anakku sekalian yang saya alhamdulillah kita berinteraksi sekolah itu. Ringkas saja ada pesan-pesan moral dari kami untuk kalian semua. Itu yang pertama, nanti kita ini kita pasti kita jadi ayat apa. Yang pertama, kita menghadapi Ramadan ini serta mental dulu siap melaksanakan ibadah puasa seperti yang dikatakan oleh Imam para hafidhul Ramadan. Allah bersabda, barang siapa yang mengira dengan datang ke bulan Ramadan, maka diharapkan jasanya dari api neraka. Kemudian nanti di kampung pulang ya. Jadi jaga nama pesantren dan biasakan ikut salat berjamaah, puasa, tarawih juga ikut. Jangan kalau mau beli ke kampung kan ada bakso lagi. Tarawih dan puasa juga. Jangan perjalanan antara ruangnya bisa kayak pakai kota sampai yang mungkin sudah tutup. Di masalah Allah harus kita senin ketasan masih kalau dulu sudah ya Pak. Dan kami mengharapkan jangan pemalas di kampung kan pada kita bantu orang tua. Itu termasuk ibadah juga yang pemalas. Itu tidak bisa nanti bisa lebih lengkapnya bisa apa-apa lagi. Ustaz yang lain bisa apa-apa pasti yang suatu pengetahuan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kepada seluruh dewan guru atau ustaz atau ustazah untuk pesantren yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, dan kepada santri santriwati yang sama-sama kita sayangi dan cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang limpah rahmat taufik hidayah berkumpul di musola ini dalam rangka itu pembagian amplop dan sebagainya. Salawat serta salam dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mendapat syafaatnya dunia wal akhirah. Di sini tadi sudah dari kepala sekolah kita, kepala sekolah mulia menyampaikan sedikit, dan juga Ustaz juga sedikit lagi pada itu. Jadi sedikit lebih sedikit pada itu lagi adalah para santri dan santriwati, khususnya laki-laki, janganlah ada tarawih setiap malam sampai habis. Itu pokoknya setiap malam jangan ada pada tarawih. Sembahyanglah tarawih dan juga umpat tadarusan, bahwa itu adalah melambangkan bagi kita bahwa kita mampu. Pertama, tarawih baik dan juga membaca Al-Quran 42. Itu termasuk adalah nama kebaikan, nama tiga sekolah, nama pondok kita. Nah, jadi itulah kalau bimbingan yang bilanya pada anak polisi datang tarawih, yang tarawih dan tarawih pula
atau jangan dia main HP. Nah, ditinggal HP dulu 1/4 jam, ya anggaplah 3/4 jam. Ini main sambil tarawih, orang angkat dosaliknya, baca-baca pulang. Lalu jangan kayak wing juga. Supaya kita ibadah kita khusyuk. Nah, karena setiap kita melaksanakan tarawih itu, malaikat Allah memintakan ampun awal kita. Termasuk adalah kita itu yang disayangi oleh yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Rasulullah, dan juga membaca Al-Quran walaupun 1 ayat sehari. Dari awal juga kalau awal juga 1 ayat sehari mati dia sudah dua-duanya. Itu saja yang saya sampaikan, dan Ustaz pula memohon ampun dan maaf kepada kalian sekalian. Semoga kita bulan Ramadan ini itu semua manusia wali dan badan bersih, tidak ada kesalahan, tidak ada apa-apa. Ini saya Ustaz sendiri pribadi mohon ampun dan maaf kepada yang seberatan, nantinya minta reda Allah seberatan. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustazah, dan yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai para santri dan santriwati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya hingga kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di musola ini, dalam rangka silaturahmi khususnya, dan untuk menyongsong daripada bulan Ramadan. Dan salawat dan salam yang disampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, keluarganya, ila yaumil qiyamah. Allah juga menyampaikan itu, dan sampaikan dari beberapa masalah Ramadan sudah disampaikan oleh Ustaz ini. Ada masalah habis sampai dari yang lain, berbeda lah dengan tidak ditawarkan lah. Ini ketahuan dari dia, ya ini bisa balai lah, boleh balai. Ini ada pertanyaan lah, dapat menjawab, diberi kesempatan. Bila pertanyaan kita berdiri, angkat tangan, berdiri, berjemur. Saya teringat di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, 221 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Kemudian ayat itu sambung dengan lagi, mungkin ayat itu sudah populer, kita sudah hafal sebenarnya ayatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayatnya luar biasa ayatnya. Akan membaca hafal ayat ini lah, hafal ayatnya. Ini tak ini berdiri ngalah. Untuk ayat tadi baca dapat berkah. Saya bertanya kepada semuanya, semuanya yang ada hadir sini, apakah mau bahagia dunia akhirat? Mau? Nah ini akhirnya bacanya itu dari dunia akhirat. Yalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum ayat itu turun, ayat yang sebelumnya ayat 200 diturun. Ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia. Tapi mereka merupakan akhirat. Lalu turun ayat selanjutnya yang Rabbana atina fid dunya. Saya lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat itu mempunyai 3 macam. Ini menurut asumsi kita lah, dengan penafsiran ustaz-ustaz lain. Nah, kalau belum kadang-kadang bisa bahasa Arab bisa. Karena apa namanya itu yang itu tidak bisa. Ini asumsi kita. Ada 3 macam kandungan ayat tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa? Artinya kira siapa yang tahu artinya Rabbana atina fid dunya hasanah? Ada bahagia ini, ada hendak bahagia. Itu ya Allah berikan aku ini masuk dalam kebahagiaan, kesenangan di dunia. Seperti itulah. Lagi wakil akhiratnya hasanah, kebaikan akhirat. Puncak dari kebaikan akhirat apa kira-kira? Puncaknya masuk ke dalam surga. Kalian mau masuk dalam surga? Jadi mau jangan kosong, jangan ngomong kosong. Lihat syaratnya. Yang ketiga adalah dan bebas daripada api. Kalau kita dapat ketiga-tiganya di sini, itu pasti kita sudah mencapai sesuatu yang luar biasa di kehidupan kita. Kalau mencapai kehidupan dunia, kita mulai apa? Diberi Allah apa? Diberi Allah apa kira-kira? Diberi dunia diberi Allah apa? Diberi apa kira-kira? Diberi rezeki. Diberi rezeki. Kalian dapat rezeki tadi? Rezeki. Rezeki tak? Diberi rezeki. Yang kedua, dapat akhirat diberi apa? Diberi apa akhirat? Diberi apa? Yang ketiga, diberi apa? Saya bertanya, ini angkatan bertanya, siapa dapat menjawab diberi keluarga? Siapa yang tahu apa itu di surga? Di surga, ya kan kalau di surga kalian kita masuk surga. Angkat tangan, maju. Ayo Hasan. Jujur tetap. Ayo maju. Apabila sama sahabatnya menjawabkanlah
Membacanya salah. Ya, ya. Maju sudah. Karena kalau orang ada bersyahadat, artinya dia tidak apa? Kan Islam. Agama Islam. Kan Islam tuh? Kan bersyahadat. Jadi keluar. Nah, jadi berdua. Oke, sini. Mari ambil. Tinggal kita mengambil. Dia Allah memberikan rezeki mengalir. Silakan diambil. Artinya baru masa kita berdiam di depan rezeki dalam berdiam aja. Kita ada berusaha. Kalian itu dapat rezeki lah Bapak. Siapa yang berusaha? Tuhan banyak. Apalagi berusaha rezeki mengalir macam-macam usaha. Ada usaha dagang, petani dan sebagainya, itu namanya mencari rezeki. Untuk bagian itu, ya. Kemudian saya dengan apa? Pahala mengalir, mengalir. Dia apa mengalirnya? Lewat sholat, puasa, zakat, berbuat baik bersama manusia dengan senyum. Ya, dengan senyum. Hati yang sabar, semuanya dapat pahala. Insya Allah nanti balasan kalau banyak pahala. Lalu timbangan pahala banyak daripada dosa, maka masuk ke dalam surga. Yang terakhir, dosa juga mengalir. Dosa apa yang mengalir? Dan mulut menyebabkan orang terbaik. Lewat tangan mengambil barang orang. Apalagi lewat tangan melempar orang lain, itu dapat dosa. Itu antara lain. Antara lain lah. Jadi ini mungkin ini kan dapat disampaikan karena waktunya terbatas. Tadi banyak disampaikan tadi. Jadi tiga ayat tadi mengandung 3 macam, yaitu rezeki, pahala, dan dosa. Demikian dalam sampaikan salawat Al-Quran, mohon dosanya. Secara pribadi saya mohon maaf kalau ada perkataan atau berkenan selama kita bertemu ini, selama sesuai mengajar dan selama kita bergaul. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan dari kalam pemerintah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuis adalah ada kuis. Silakan rukun puasa ada berapa anak? Dua. Apa derma? Sambet kok.
yang santrinya bisa bertahan ya, untuk santrinya bisa sini yang banyak sini bisa dipakai. Alhamdulillah. Kira kantong sini tambah saja ada duit banyak. Bagian tahu nasihatnya, jadi kita ada bisa fokusnya dan beri waktu kurang lebih 5 menit biar semua dapat dikatakan kepada Ustaz. Saya dulu kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat jamaah santri, santriwati, santriwan, santriwati pesantren Darussalam 4 yang kami sama-sama hormati dan muliakan, dan juga dewan guru pengajar pesantren Darussalam. Yang pertama yang ingin kami sampaikan atau ulun pribadi sampaikan adalah ada 3 hal yang ingin saya sampaikan secara singkat dan padat. Yang pertama, tidak lupa sebelum menyambut daripada bulan suci Ramadan atau masuknya bulan suci Ramadan, kami pribadi atau secara umum mengucapkan ampun dan maaf jika selama mengajar sebelum Ramadan ini kami sama-sama mengucapkan ampun dan maaf jika ada kesalahan, kekhilafan dan lain sebagainya, khususnya kepada kita pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pesan yang disampaikan lewat surat itu yang sedikit kami ada baca tadi, untuk memuliakan bulan suci Ramadan, kami mohon kepada santriwan dan santriwati, selama nanti libur 1 bulan, tolong sama-sama menjaga kesucian bulan Ramadan dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya nanti tidak ada kata-kata yang kada baik di masyarakat terhadap sekolahan kita ataupun guru-guru kita yang mengajar. Contohnya seperti amun ada nang bergerakan tengah malam sahur-sahur di bulan Ramadan, khususnya anak-anak pesantren, jangan bergerakannya nang pertama talalu sungsung karena mengganggu orang. Karena disampai orang anak mana itu, kalau ditakut di orang itu anak pesantren, sekolahan pesantren, keburukannya dan gurunya pun disampai orang kada dilajarikah, kada mendidikkan. Nah itu tolong dijaga masalah sahur-sahur bergerakan. Dan kalau bergerakan, jangan pakai musik-musik nang berbaur tidak islami. Kalau nang lagu pop, DJ, itu ada kejadian di hulu sungai gitu. Nah akhirnya orang terganggu. Nah itu nang kedua. Yang terakhir, nang ketiga adalah untuk menjaga yang sebagaimana disebutkan dalam surat tadi, ada jangan sampai ketika libur puasa bulan Ramadan, khususnya anak pesantren lakian maupun bibinian, jangan sampai menjadi anak yang tidak bakti kepada kedua orang tua atau membantah kepada kedua orang tua. Jika seandainya ada yang berbuat yang kada baik, keburukannya kuitan disebeti takuni orang di pesantren kada dilajarikah anak tadi. Nah itu keburukannya. Lawan nama pesantren pun akhirnya taubat kada bagus juga. Nah itu sama-sama dijaga. Lawan apabila di sore hari biasanya ada anak-anak pemuda, khususnya kita pesantren, jangan sampai ada sifatnya yang ngabuburit berjalanan nang kada bagus sehingga dipandang orang anak-anak pesantren kada bagus gitu. Nah berjalanan aja tapi yang baik-baik. Jangan sampai bahasanya bulan Ramadan tadi dipengaruhi nang sifat sia-sia
kam min saimin laisa lahu min siyami illa al-jum'ul utus. Nang gara-gara puasa nang dipengaruhi nang kada bagus, akhirnya puasanya bisa kada berpahala. Ya Allah, perjalanan kada bagus. Ya Allah, memandang sesuatu wan nazar bisahwat nang kada bagus, hilang pahala puasa. Nah, jadi perjalanan yang baik-baik. Bila berbuka puasa silahkan aja hendak bersama-sama, tapi ingatkan jangan sampai khususnya anak pesantren buka-buka bersama di luar di warung, akhirnya sampai yang maghrib kada digawi, nanti parah juga. Nyala buka puasa digawi sampai yang maghrib kada. Nah itu akhirnya sampai tiurang anak mana gitu aja. Dari pesantren akhirnya pesantren kita buruk, guru-gurunya pun jadi sambatan orang. Nah itu sama-sama dijaga. Nah itu aja yang dapat sampaikan. Akhir kata sekali lagi mohon maaf sebelum bulan Ramadan baik terhadap muridnya maupun terhadap sama-sama gurunya atas kehilafannya disengaja maupun tidak disengaja. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk aset selanjutnya kita mintakan kepada Ustaz Asrani waktu dan tempat dipersilakan. Kalau Pak asal ada. Sebelum kita menanggapi sedikit daripada keistimewaan yang disampaikan oleh guru-guru kita, di sini kita dipinta oleh Kapolsek Pusta tadi sedikit aja ya. Nah di sini harapan kita kepada santri dan santriwati, jangan beralasan di bulan Ramadan disuruh kuitan misalnya tongki kayu lapar, ujar kuitan loh pemasak haus misalnya ya kan. Nah oleh karena itu mau nggak supaya jangan begitu haus, mau nggak supaya jangan begitu lapar, mau nggak? Mau nggak resepnya? Nah ini ada resepnya ampuh, akurat, tajam dan Jadi ini aja kita sampaikan satu saja. Jadi selesai kita sholat subuh lah. Tahu sholat subuh? Sholat subuh berapa rakaat? Nah itu nang kulir jadi dua kita. Berarti kata gawin nang sunatnya berarti itulah. Nah jadi selesai sholat subuh lagi ngatakan supaya di hari siang itu jangan mahalim betar. Tahu mahalim betar? Tahu mahalim batar? Wah, enggak kayak kata tahu di halim batar. Artinya seperti ulat yang berada di salah di potongan rumbia. Ada halim batar situ. Nah, oleh karena itu selesai daripada sembahyang subuh, angkatlah tangan kita dan baca surah Fatihah 1 kali nafas.
surah Fatihah 1 kali napas. Oh, tahu surah Fatihah? Wah, gampang aja surah Fatihah satu kali kan? Fatihah. Hah? Jelas? Ketahuan bungonya memudahkan jelas itu. Jadi dibaca dari Bismillah sampai Waladhdallin 1 kali napas, dan membacanya jangan putus-putus sesuai ujar nang guru Quran kita. Nah, jadi ujung-ujungnya tuh dibarisi. Yang kira baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Nah itu kan kabul kita. Ya kalau tak lah. Nah, pokoknya bilangnya usut angkam jempol ya datang. Nanti memandangkan di pohon gulu ganda orang. Jadi membacanya 1 kali nafas lah, dipusut dari ubun-ubun. Tahu ubun? Mana ubun? Nah, dari ubun, nah dari atas, kalau gitu dari sini. Jadi membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada bahina. Amin. Maka kita iilah kakaya berudah, tapi jangan berudah. Tahu? Iilah kayak berudah, tapi kada berudah. Oh, tahu? Mana tahu cilik-cilik? Tahu? Harapan. Nah, imban yang itu lalu kita kayak berudah, tapi jangan berudah. Oh, jelas? Nah, usutakan dari atas ini, jangan diangkat. Nah, terus ke bawah, diparut, dipusing. Fungsinya kenapa di sini tadi ini supaya jangan begitu haus dan dahaga di siang hari kita melaksanakan puasa. Kenapa bahasa kita makan dipusing di situ supaya pemerataan jangan merasa lapar. Amunnya kayak itu jangan sebelah gerudukan. Nah, oh iya kegampangan. Nah itu aja kira-kira sanggup kita supaya kita bisa masih beraktivitas. Tahu beraktivitas? Apa itu beraktivitas? Oh, nah yang di jalanan ya juga. Nah itu aja tuh. Jadi tidak ada alasan di bulan Ramadan itu kita yaitu tidak mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat kata beliau tadi, ya kan? Nah, jangan kita kayak dibakar, guling alasan lapar dan dahaga, itu resepnya tadi lah. Nah itu aja yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk nasihat selanjutnya Ustaz Syukran, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih dalam kategori menuntut ilmu. Jadi nasihatnya, jangan sampai di bulan Ramadan terputus dalam menuntut ilmu. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan biasanya setelah selesai sholat subuh ada kembali yang namanya kuliah subuh. Nah, anjuran daripada Ustadz
agar kalian masih dalam istilahnya posisi menuntut ilmu. Paling gak ada habis sholat subuh. Di mana letaknya? Adalah di musola. Jadi istilahnya kuliah-kuliah subuh agar bisa dihadiri, terutama para santri-santri. Tunjukkan jati diri kalian bahwa kalian dinyatakan istilahnya adalah seorang santri, suka atau cinta yang namanya akan menuntut ilmu. Bukan hanya di sekolahan, tetapi juga di luar sekolah, di musola maupun di majelis. Jadi istilahnya di bulan Ramadan kelebihan menuntut ilmu tentu lebih daripada di luar bulan Ramadan. Mungkin hadisnya Ustaz sudah hafal ya Ustaz? Enggak ada salah hadisnya ini. Man hadara majlis ilmi fi Ramadana kataballahu bi kulli qadamin ibadah atin. Siapa menuntut ilmu di bulan Ramadan, Allah Ta'ala catat setiap langkah ibadat 1 tahun. Makin jauh langkahnya, makin banyak nilai ibadatnya. Jangan ada alasan, Ustaz jauh dari rumah Ustaz, wah ini sepeda motor banyak, tidak banyak. Makin jauh langkahnya, makin banyak nilai ibadatnya. Al-ajru keberatabi, pahala didapatkan sekedar susah dan payahnya seorang dalam keadaan menuntut ilmu. Makin jauh tempat, makin besar nilai pahalanya. Jadi itu nasihat dari Ustaz. Tadi bermacam-macam nasihat. Jadi nasihat dari Ustaz istilahnya adalah hadirilah majelis ilmu di bulan Ramadan. Bukti tentang cintanya kalian tentang adanya menuntut ilmu. Nah itu saja nasihat dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk nasihat selanjutnya kita mintakan kepada Ustaz Arkam. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para dewan guru serta santri yang Ustaz sayangi dan santriwati yang Ustaz cintai. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Jadi nikmat itu banyak, diantaranya yang di bawah panjang, alhamdulillah. Artinya umur panjang dong, nggak ada panjang umur kan hidup kan di bawah. Ya Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kerabat dan sahabatnya dan berbuat beliau pada yaumil qiyamah. Hadis ini Ustaz cuma memadahkan sedikit saja, yaitu amalan malam pertama bulan Ramadan. Yang pertama membaca Fatihah 7 kali, yang kedua Allahu Akbar 3 kali, yang ketiga Alhamdulillahilladzi khalaqaka, semuanya apa nih lagi? Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara manazila wa qaddara laka manazila wa ayatan wa ja'alaka ayatan lil alamin. Jadi barang siapa di dalamnya itu kelebihannya membaca itu tersebut, Allah membanggakan kepada seluruh malaikat bahwa hamba tersebut Allah bebaskan daripada api neraka. Daripada kelebihan membaca itu tadi tuh. Meski hafal juga nggak ada melihat di buku itulah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya nasihat kepada Ustaz saya, Ustaz Ahmad Busyairi. Sedikit asal ada keberatan biar dapat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa alihi ajma'in. Amma ba'd. Ringkas saja, karena kita sebagai santri sudah sepantasnya menjaga nama baik pondok seperti yang sudah disampaikan guru-guru kita tadi, karena tidak ada yang paling berbahaya bagi seorang murid itu terkecuali ia berulah salah lawan gurunya. Di antara salah murid napa? Di antaranya maulah nama paguruan pondoknya jadi tercoreng. Itu bisa diakibatkan dengan beberapa macam sebab. Yang itu bahkan insya Allah mengerti aja. Jadi dijaga baik-baik kelakuan ketika di bulan suci Ramadan. Ramadannya dijaga, pondoknya dijaga, lawan nama-nama guru pun juga dijaga. Selebihnya sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nasihat terakhir kita minta kepada Ustaz Ahmad Syaiful. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum kita acara terakhir itu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustaz, ulun penyaring. Oleh kayaknya buahnya mengantuk. Ulun mengantuk juga tadi. Oleh Bapak Jarfi kawasan. Minta maaf kan? Yang sama-sama kita muliakan para ustadz dan ustazah. Kita doakan mudahan sidin sehat, panjang umur, mudahan kabul hajat dunia akhirat, mudahan sugih, mudahan naik haji, mudahan masuk surga berkatan. Ulun singkat juga, paling 5 menit. Jadi ulun harapkan lawan buhan pian berataan apabila bulik kampung atau nang kada bulik, jaga nama baik pesantren. Jangan kada baik kelakuan. Nya kelakuan tenang dinilai. Puasa jangan kada puasa. Sembahyang jangan kada sembahyang. Pokoknya baik-baik kelakuan. Nang kada baik jangan umpat. Oke-nya mana oke-nya? Oke. Bila kawan membawa nang kada baik, no. Bila nang baik, yes. Kawan bila perlu bebinian keluar rumah jangan kada berkerudung. Lelakian bila perlu berkopiah. Berkopiah betapihan. Pesawat panjang paling kada. Jangan pesawat handap. Oke mana oke-nya? Oke. Itu janji lah. Bila pesawat handap keluar rumah berarti menyalahi janji. Berarti kada oke. Jadi baik-baik kelakuan. Bila bukan pian baik kelakuan, dipuji orang nang bangga kada pian aja, kuitan pian bangga. Anaknya si Amang Dullah mantap. Lawan bila kalau perlu lalakiana sembahyang berjamaah nang bisa ajan. Oke-nya mana oke-nya? Bila bisa jadi imam. Oke-nya mana oke-nya? Bila bisnya kan usah ajan, kan usah lakian aja. Pokoknya sembahyang terus lah.
Ulun pertanyaan juga bila dapat 10.000. Siap. Wajib puasa itu diturunkan pada tahun keberapa? Waktu Nabi Muhammad hijrah. Iya, mantap. Itu aja yang Anda perlu sampaikan. Salah hilang, mohon maaf. Dan ulun minta maaf mewakili bawahan Ustaz. Doakanlah bila pian tarawih kah, ngaji kah, doakan mudahan Ustaz sehat dan panjang umur dan sugih dan berbini bungas. Jangan berbini lagi kan Ustaz. Nah, itu saja yang perlu sampaikan. Salah hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk acara selanjutnya itu bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Sebelumnya saya sampaikan tadi keringat. Jadi untuk kertasnya selembar tadi itu di situ ada tanda tangan orang tua dan dikumpulkan setelah turunan sekolah pena. Itu lah yang selembar. Kemudian Ustaz minta untuk turun belajar sekolah setelah puasa itu Ustaz minta jangan ada yang terlambat turun. Misalnya yang dari jauh, misalnya ada yang menawar sehari 2 hari lagi. Yang kalau misalnya bisa, jangan. Nah, kemudian untuk terakhir juga bulan apa untuk hari raya. Nah ini Ustaz harapkan untuk hari raya santri kita, santri baik itu putra ataupun putri, tolong ustadz-ustadznya itu dihilangi. Handang nang pina ada nang habang hijaunya dari ulun presiden. Dihilangi sidin. Semua ustadz kalau misalnya bisa dihilangi lah hari raya tuh. Jangan keluyuran yang kada tahu arah. Kemudian yang terakhir, yang setelah kita salaman nanti mungkin ada lanjutan cerita apa kuis dari Ustaz Jarni tadi. Jadi harap santri bisa bertahan. Nah, jadi maksud kita bersama ini kita bermaaf-maafan karena kita menyentuh bulan suci Ramadan yang mana baik Ustaz pribadi ataupun Ustaz yang lainnya ataupun dari kalian misalnya kita ada salah ataupun kesilapan, Ustaz minta maaf, mohon dimaafkan segala kesalahan biar kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, tidak ada satupun penghalang kita dalam beribadah gitu. Jadi kita minta kepada seluruh Ustaz agar bisa berdiri. Jadi salamannya harus berabut. Kemudian untuk yang santri putrinya ada ustazahnya dari keluar. Nah itu. Jadi semua Ustaz yang di dalam keluaran. Ya bisa. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم